Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para peramba jalan Allah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita kitab Tasawuf Irfani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh lan soleha. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita masih membahas tentang asal usul tasawuf. Kalau kita bicara tentang tasawuf, sebagian orang mengatakan sandarannya tidak ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, karena memang kata tasawuf itu tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi kalau dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kalau isyarah untuk menuju tasawuf itu ada. Jadi isyarah untuk menuju tasawuf itu ada, yakni ayat-ayat yang banyak dan berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Jadi bukan ayat yang qat'i, tapi ayat yang mutasyabihat, yang mengandung pengertian ganda ya. Jadi mengandung pengertian ganda, seperti kisahnya Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir. Kemudian ayat yang berkaitan di sini dicontohkan pada halaman 14. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ini adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, mengapa ayat ini dituangkan di dalam Al-Quran? Karena ada ayat yang bersifat al-ahkam, yakni bersifat hukum, tapi ada ayat yang bersifat mutasyabihat. Jadi ayatnya itu mengandung pengertian ganda ya. Tapi bisa juga ayat itu tidak bisa dijelaskan kecuali menggunakan pendekatan logika.
ya. Jadi pendekatan logika. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran ada dua kata, basor dan basiroh. Apa bedanya antara basor dan basiroh? Maka syafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka syafna, maka aku singkap ghita'aka, tutup yang ada pada dirimu, fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu pada saat itu menjadi cemerlang. Itu kalau bicara tentang basor. Tapi ada ayat yang berkaitan dengan basiro, ya. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, ya, ana wa manit tabani. Jadi ada kata basor, ada kata basiro. Maka kalau ayat itu disebut dengan basor, itu adalah pandangan mata kepala. Tapi kalau basiro itu pandangan mata hati. Jadi pandangan mata hati. Kalau mata kepala orang sudah tidak mempermasalahkan. Tapi kalau sudah mata hati, itu kayak apa? Wujudnya kayak apa? Oleh karena itu akhirnya para ulama, hati manusia itu dibagi dalam 4 bagian. Satu ketika hati itu disebut sebagai fuad, satu ketika disebut sebagai basiro, satu ketika disebut dengan sariro, dan satu ketika disebut dengan domiro. Jadi kalau kita mengkaji kitab tasawuf, para ulama ada yang menyebutkan hati itu domiro. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka direken domiro itu ya hati, padahal itu potensi hati. Jadi fuad potensi untuk merasakan sesuatu, basiro itu potensi hati untuk bisa melihat, ya, dengan mata hati. Berarti tidak melihat apa yang nampak saja, tapi juga melihat dengan mata hati. Satu ketika ada yang menyebutkan dengan as-sariro. Jadi as-sariro, hati itu disebut sebagai as-sariro. Apa yang dimaksud dengan sariro adalah potensi untuk membaca rahasia sesuatu. Jadi sesuatu itu yang ada di alam ini pasti ada rahasianya, ya. Nah kemudian disebut dengan domiro, ya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab sufi, kitab-kitab tasawuf, kita kalau tidak ngerti istilah apa al-mustalahatut fit tasawuf, istilah-istilah tasawuf, maka kita menjadi bingung. Jadi kalau ad-domiro adalah potensi hati untuk menyimpan apa yang terselip di dalam hatinya, tapi tidak diberikan kepada orang lain. Nah, jadi di sini pada halaman 16, pada halaman 14 itu dijelaskan tentang kisahnya Musa dan Khidir. Jadi Musa dan Khidir itu kalau tidak dengan menggunakan pendekatan logika, filsafat, maka tidak ngerti itu karepe opo. Maka sekarang banyak orang sudah mengetahui bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu maknanya begini. Jadi maknanya sudah disebutkan oleh para ulama, terutama mereka yang mampu menjelaskan dengan
membaca rahasianya rahasia. Oleh karena itulah di sini pada halaman 15 seorang ulama kontemporer untuk menolak pandangan ulama dari kelompok Salafi, orang-orang Saudi itu menolak pendekatan tasawuf. Jadi makanya kalau kita ini sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu hati-hati dengan buku yang diterbitkan oleh ulama Saudi. Jadi kalau kita membaca kitab Ihya kemudian diterjemahkan oleh ulama Saudi, maka isinya itu akan dirubah. Namanya, judulnya tetap, tapi isinya berubah. Makanya dulu Gus Dur pernah ketika dia menjadi ketua umum PBNU itu kan ayat-ayat mushaf Al-Quran kan dicetak besar-besaran. Jadi pemerintahan Kementerian Agama supaya dicetakkan mushaf Al-Quran sekian juta eksemplar. Ya, kemudian filenya itu sudah diberikan. Ternyata setelah dicetak semua, berubah semua itu sesuai dengan jalan pikiran orang Wahabi. Nah, termasuk jamaah kita yang pergi haji datang ke sana itu ya untungnya diberi terjemahan. Wong Indonesia itu orang tahu maca terjemahan nih. Lek maca terjemahan nih, kita akan mendapatkan iki pikiran Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah tidak ada, sudah dihapus. Makanya oleh Gus Dur ketika PBNU dikirimi 100.000 eksemplar itu digudangkan. Jadi dulu digudangkan. Saya mikir-mikir ini digudangkan, ini gudangnya di India 100.000 eksemplar. Jadi, cuma orang Indonesia itu kan membaca terjemahannya itu tidak suka. Ya membaca Quran itu, jadi membaca Arab itu. Makanya gerakan Wahabi di Indonesia itu tidak berhasil. Mengapa? Ya karena mereka menerjemahkan buku dari tulisan ulamanya, kemudian diberikan ke masjid-masjid itu. Jadi kapan itu setiap masjid di Kota Malang diundang di kantor Kementerian Agama. Al-Sa'dus itu terjemahan bagus-bagus ya bukunya. Tapi oleh takmir dilebokno nanggone gudang, ora diwaca. Wong ancane wong NU iku cirine masa seneng maca. Lek maca Quran rumangsa ana ganjarane. Kali maca terjemahannya mboten enten. Jadi mboten enten. Makanya mereka tidak berhasil apa caranya merubah wawasan Wahabi ya di tengah-tengah masyarakat NU, tidak berhasil. Masih bunga-bunga tahlil itu ya kalau dalile ya tetap aja wong Indonesia tahlil, sehingga wong-wong itu bingung. Termasuk goncong Muhammadiyah dulu menyerang NU itu kan tahlil itu. Nah, saya punya teman itu suka lek pengajian mesti sing tahlil, sing diode-ode. Terus kapan itu ceramah tak rungokno. Lho kok gak ode-ode tahlil maneh. Kesel Pak wong-wong itu. Dikandani bancot ae. Jadi kalau begitu wong NU itu sudah yakin bahwa tahlil itu ya wis ana dalile. Terus dibudayakan. Nah itu sing garai wong gak berhasil. Jadi orang menjadikan gerakan mereka enggak berhasil, berbagai model dilakukan tetap enggak berhasil gitu. Dulu banyak masuk ke masjid-masjid ya, sampai menguasai
ya apa masjid itu bisa dikuasai. Saiki dijodohi maneh karo sing duwe. Jadi kayak masjid di universitas itu. Dulu kami sing nunggoi. Sekarang oleh rektor itu ya diambil alih. Ya pengurusnya dijupukno dosen. Lah arek-arek iku wis gak ono kabeh niku. Nyingkiri karepe dhewe. Nah, di dalam banyak risalah sufiyah itu diantaranya adalah dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Qanuji ya. Jadi ulama Al-Qanuji dia mengatakan bahwa Imam Al-Qusairi berkata ya, jadi Imam Al-Qusairi berkata ya, tentang tasawuf ini ya, pada halaman 15, ketahuilah bahwa kaum muslimin sepeninggal Rasulullah tidak dijuluki dengan julukan yang ya, jadi julukan yang mementingkan apa, mencerminkan ya, jadi mencerminkan keramat mereka pada masa ini ya. Jadi di sini jadi mereka yang dikatakan ahli tasawuf itu adalah orang yang pada zaman modern itu orang yang suka ziarah kubur ya. Orang yang suka mengamalkan amalan itu secara berjamaah. Dan dia kalau mengamalkan amalia itu sampai merasuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam ya. Jadi itu yang disebutkan di dalam kitab Risalah Qusairiyah ya. Maka mereka yang disebut sebagai penganut sufi yang mengembangkan ilmu tasawuf selama ya, sehingga nama ini ya melekat pada tokoh-tokoh sufi sebelum abad kedua Hijriah. Jadi kalau begitu ya para ulama ya cara memandangnya berbeda. Makanya kalau ada orang pengikut thariqah itu sufi ya, dia pengamal sufi, jadi ilmu tasawuf. Lah kita yang tidak, kalau thariqah kan menggunakan baiat, ini tanpa baiat tapi mengamalkannya, maka di masjid-masjid itu praktek amalan tasawuf itu ada ya. Nah ya praktek pengamalan tasawuf gitu. Makanya imamnya itu ya wirid dan ya apa gitu ya, ya sholat sunnah. Dan mereka menekankan bagaimana bisa dikala beribadah itu merasa liqo, ketemu karo Gusti Allah. Jadi pandangan ulama berbeda-beda. Tapi orang-orang Wahabi itu menolak paham tasawuf gitu ya. Jadi menolak paham tasawuf ya. Nah, tapi itu kalah dengan gerakan. Apalagi di zaman modern ini gerakan belajar tasawuf itu sangat besar ya. Jadi sangat besar, tidak hanya di negara kita, di Malaysia, di wilayah Uni Soviet yang banyak mayoritas Islam, itu semua adalah pengamal tasawuf. Saya itu pernah punya mahasiswa dari Dagestan, Rusia ya, dia itu ya selalu pakai tutup kepala gitu ya. Kemudian pakai baju kaos itu, celana Levi's, tapi nyekel tasbih nang dindi gitu. Jadi nyekel tasbih nang dindi. Saya tanya, sampai ini ikut thariqah ya? Iya. Thariqah apa? Naqsabandiyah gitu.
Jadi ikut Thariqah Naqsabandiyah. Ini kan gak ono arek enom sing tuwa mlaku ya ora tau nggawa tasbih. Iki lho wong Rusia lho nang dindi nggawa tasbih. Kalau pergi numpak mikrolet itu ya lu duduk ambil tasbih dilakono. Tapi wong Indonesia gak ono. Tasbih itu di jane masjid. Iku pun tidak pernah dipakai, tasbih pindah nang driji ya. Jadi tasbih pindah nang driji. Nah, pada halaman 16 ya, Ibnu Khaldun di dalam kitab ya, kitabnya Al-Muqaddamah, dia menyampaikan bahwa ilmu ini ya, jadi ilmu ini termasuk bagian dari ilmu syariat ya. Termasuk bagian dari ilmu syariat yang baru lahir dalam Islam. Jadi Ibnu Khaldun itu terkenal sebagai sosiolog Islam ya. Jadi ahli sosiologi. Dia itu pernah menulis beberapa kaidah yang itu dipakai sebagai kaidah sosiologia. Kaidah sosiologia ya. Itu contohnya begini ya, kaidahnya itu banyak dalam kaitannya dengan sosiologi ya. Itu diantaranya yang menarik ya, ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat itu dulu Pak, kaidah itu rakyat itu mengikuti perilaku pemimpinnya. Nah, mengikuti perilaku pemimpinnya. Lah pimpinannya korup, rakyat itu yang melok korupsi. Jadi lah ono rakyat korupsi karena pemimpinnya juga korupsi. Le pemimpinnya itu seneng ngelakoni sing elek, rakyat itu ya katut. Jadi kalau pemimpinnya senengane menunggang kuda, ya rakyat itu ya katut. Tapi teori itu ditolak oleh banyak mahasiswa. Ternyata itu hanya berlaku di masyarakat Islam pada zaman itu. Nah sekarang banyak orang yang karena sudah cerdas ya, mereka melihat pemimpinnya begitu, tidak niru pemimpin. Bapak pemimpin yang ngono, aku gak melok-melok. Jadi itu lah, kalau pemimpinnya gak sembahyang, rakyatnya melok gak sembahyang gitu ya. Nah itu tidak berlaku. Jadi teori itu dimentahkan oleh para pakar sosiologi yang sosiologi Islam di era kontemporer ya. Jadi baru dalam pengertian sebuah ilmu. Jadi baru dalam pengertian sebuah ilmu. Jadi memang pada zaman Rasul ya tasawuf itu tidak ada, syariat aja juga nggak ada, akidah juga nggak ada sebagai keilmuan gitu. Tapi ajarannya ada, tapi secara keilmuan belum ada. Nah disinilah maka Ibnu Khaldun dia menyatakan bahwa tasawuf itu memang tidak pernah ditemukan, tapi fondasi yang jadi fondasi yang memberikan dasar untuk itu para sufi ada. Kapan? Pada masa ya sahabat dan masa tabi'in, karena ada dalil kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi kalau gitu agama ini adalah agama yang melakukan sentuhan rohani. Maka itu dilakukan oleh para sahabat dan kemudian para tabi'in. Nah, para tabi'in itu lebih suka mereka mengamalkan amalan Rasulullah, tapi dia menambahkan syariatnya itu hanya dohir,
tapi ditekankan bagaimana batinnya. Jadi bagaimana batinnya. Makanya kalau kita belajar ilmu tasawuf mesti banyak bagaimana pandangan para tabi'in, kemudian ya para tabi'in. Karena mereka itu beragama tidak hanya amalan dohir tapi juga amalan batin. Bagaimana ketika dia melakukan sesuatu, hatinya ini kayak apa? Itulah berpikir tasawuf ya. Nah, maka disebutkan bahwa orang-orang yang berpegang pada perilaku tokoh-tokoh ya. Jadi tokoh-tokoh umat Islam yang ada pada masa sahabat dan tabi'in. Jadi pada masa sahabat dan tabi'in. Apa bedanya sahabat dan tabi'in? Kalau sahabat itu ya, itu adalah mereka pada zaman Rasulullah sudah masuk Islam dan mereka sudah dewasa. Kalau tabi'in ketemu Rasulullah dia belum dewasa gitu. Jadi belum dewasa karena Rasulullah kan dakwahnya 23 tahun. Lah kalau yang sudah dewasa ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Nah kalau tabi'in pada waktu itu ya masih kecil semua gitu ya. Jadi kalau begitu amaliyah tasawuf ya itu sudah banyak dilakukan oleh para sahabat ya. Dan banyak dilakukan oleh para tabi'in. Jadi mereka melihat perilaku Rasulullah, amaliyah Rasulullah, tapi juga merasakan bagaimana Rasulullah bisa merasakan gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh para tabi'in, sehingga mereka tidak hanya melihat dohir tapi bagaimana batinnya. Nah disinilah muncullah kitab Hilyatul Aulia gitu. Jadi Hilyatul Aulia, bagaimana perilaku para wali ya. Nah itu yang banyak diikuti. Dan orang-orang NU itu dalam beragama juga lebih cenderung mengikuti perilaku para wali. Jadi tidak hanya ziarah ya. Jadi tidak hanya ziarah, tapi juga ketika dia ziarah dia membaca sirahnya wali itu, kemudian amaliyahnya apa saja. Nah kemudian itu ditiru Pak. Lah kita ini kan le ziarah tok ya, moco yasin, moco talil, tapi tidak pernah membaca apa amaliyah wali yang kita ya ziarahi itu. Nah itulah yang kalau orang yang sudah memahami, dia tidak cukup ziarah tapi juga bagaimana ajarannya, prakteknya di dalam beragama gitu. Jadi praktek beragamanya, nah itu yang dicari. Makanya kalau kita akan pergi ziarah itu paling oleh-oleh ya tuku apa tahu apa, tapi tidak pernah beli buku tentang wali itu ya. Biografi wali dan amaliyah wali. Lombok menawa kita melok nglakoni terus katut dadi wali. Masa bolak-balik wali murid ya. Ya mung gak didik lah dadi waliullah gitu ya. Jadi waliullah. Ya apakah waliullah itu kalau sudah mati ya tidak. Seurip itu sudah bisa dia menjadi waliullah gitu ya. Masih hidup bisa gitu ya. Karena bagaimanapun di dunia Islam itu pandangan yang berbeda itu selalu ada. Jadi terutama mereka yang dari karena menerima ajaran Wahabi ya. Itu menolak
tasawuf gitu. Karena dianggap tasawuf itu membelenggu seseorang untuk tidak maju gitu. Jadi membelenggu dalam pandangan mereka. Jadi padahal dunia modern itu perlu ilmu tasawuf gitu. Ya apa wong nyambut gawe ini sing cecek gitu. Sing cecek ya sesuai dengan aturan. Lah wong dikongkon memblokir judul malah melok di kono petung gitu. Lah iki Indonesia kan aneh ya. Jadi memblokir judi online, tapi malah ya ono sing diblokir, tapi yang tidak diblokir banyak. Ya ora bakal tak blokir, tapi awakmu setiap bulan wani ngekei piro. Itu kan 20 situs online 20.000, yang diblokir 3.000, yang tidak diblokir 17.000. Pokoknya setor gitu. Nah iki ilmune wong Indonesia nyambut gawe asal nyambut gawe. Ya, kemudian disuruh jaga peredaran narkoba, malah kula narkoba. Jadi aneh pokoknya wong Indonesia gitu ya. Soalnya leme jaga peredaran narkoba itu kan kayak gak oleh duit. Lah supaya oleh duit ono sing ditangkep iki 2 ton, sing 1 ton sampai tel 1 ton ganggu aku gitu. Nah itu yang banyak terjadi gitu. Nah pemikiran inilah yang akhirnya perlu ngaji tasawuf itu. Jadi ono wedine nang Gusti Allah. Lek karo menungsone padha wae. Makanya kalau wingi niku kan dinten Jumat, enten polisi nembak polisi. Soalnya saya ditembak napa? Kok ditembak karo kancane? Soalnya kancane niki buka tambang emas ilegal. Wis kecekel wisan deh, minta supaya ini jangan ditangkap gitu. Ancet ae ditembak karo kancane. Berarti padha ae, ya. Jadi padha ae. Jadi kalau begitu kan ya akhirnya Kapolres ya omahe ditembaki, Pak. Ya, karena sing ngongkon Kapolres. Umpama ketemu Kapolres ditembak bisa nih, Pak. Ya. Soalnya wong niku lek wis gak wedi karo Gusti Allah, nglakoni ya apa ae iku mesti gelem. Karena perhitungane di kono ana penjamin lek awakmu nembak dihukum 30 tahun atau 20 tahun, aku sing jamin keluargamu. Jadi sing jamin keluargamu. Jadi itu ya memang ini sindikat ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu ya perkembangan penolakan tasawuf itu sampai sekarang juga masih ada ya. Jadi penolakan tasawuf, ilmu tasawuf sampai sekarang ada. Tapi itu ya disampaikan kepada masyarakat itu. Soalnya orang-orang sing ngreken. Soalnya masyarakat ya pada ambil itu ceramah anti tahlil ya. Jadi ceramah anti tahlil, tapi masih diceramahi wong-wong sing tahlil terus, sing ceramah kan bingung, Pak. Mau diceramahi kok pancet ae. Ziarah kubur gak oleh gitu. Wong biyen Kanjeng Nabi memang pertama ketika di Makkah itu tidak boleh ziarah kubur. Karena masih pembentukan akidah. Tapi ketika di Madinah Nabi membolehkan gitu. Karena apa? Akidah umat itu sudah kuat. Jadi yang di Makkah itu kan pembentukan akidah dan itu sudah kuat. Makanya di Madinah diperbolehkan ziarah kubur gitu. Makanya jenengan umroh utawa haji kate munggah nang gone
Gua Hira wis dikei selebaran. Tapi ya ambek wong-wong ora diwaca. Ora diwaca budal ae. Ya, jadi itu perkembangannya. Ya. Makanya kalau ini sudah menjadi gerakan, ya, gerakan tasawuf, itu walaupun ada yang menolak, tetap tidak akan bisa. Karena apa? Ini sudah menjadi gerakan. Ya. Jadi karena Nahdlatul Ulama itu kan sebuah nahdlatul gerakan. Oleh gerakan itu mengamalkan apapun sebagai sebuah gerakan, ya melaku bareng, gitu ya. Maka orang yang menolaknya tidak akan bisa. Paling ngobong-ngobong di YouTube menurut. Malah karo wong sing seneng gawe YouTube, malah iki pandangan ngene digolekno pandangan liyane sing bertentangan karo dhek. Gitu. Wong YouTube lah ya kepingin oleh duit ya. Iya. Jadi tambah pintar. Gitu. Jadi tambah pintar gitu. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka tidak melanjutkan misinya itu. Ya. Dulu ada program pembelajaran kursus gratis. Jadi di perumahan yang baru itu anak-anak Wahabi itu masuk menyampaikan belajar. Kalau dulu ada bimbingan belajar bayar, ini bimbingan belajar gratis. Tapi dia sambil memasukkan model Wahabi. Ternyata ya wong tuane ngrungokno lha kok ajaran kaya ngene. Akhire golekno pembimbing sing baru sing gak berpikir ngoten niku. Jadi dulu pernah itu terjadi gerakan seperti itu. Ya, makanya di dalam Islam terutama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amaliyah itu harus menjadi gerakan. Jadi amalan itu amaliyah menjadi gerakan. Salat ya menjadi gerakan. Jadi umpamanya ono salat witir umpamanya. Mari salat Isya itu biasanya kan witir jamaah oleh poso doa. Ya. Lagi di luar poso nggih witir gitu. Nah ini mengapa? Karena ini gerakan jamaah gitu. Makanya tidak semua masjid ada program itu. Tapi ada masjid yang melakukannya gitu. Cuma sing melok ya kira-kira ya 10 padahal gimana sing jamaah telung sof karime 10 20 tapi itu memang itu menjadi budaya baru ya. Makanya kan Kanjeng Nabi ngendika sapa salat Isya berjamaah kemudian salat subuh berjamaah maka ganjarane padha karo salat sunnah semalam suntuk gitu. Nah nek kita niki mendekati orang awam supaya dia gelem salat witir yang menekankan pada salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Nah mari sholat Isya langsung aja witir berjamaah gitu. Wis cukup wis gak usah tangi mas ndelok HP tok sewengi gak apa-apa yang penting kan wis mari gitu ya. Lah itu. Makanya ada sholat witir berjamaah wis ganti sholat sunnah. Ba'diyah mari Isya langsung sholat witir gitu. Lah ini ku kula terapaken dan Masjid Kuba karo Masjid Keramat Agung utawa ning masjid-masjid sing biasae ya kula ngaji niku enten sing mulai diwujudkan ngoten tapi ten mriki dereng ya. Cuma kira-kira sing melok witir ya mek titik soalnya kok bengi witir dhewe gitu. Padahal gak kober witir gitu. Tangine ngepas kok. Subuh ya tangine jam 3:30 kapan kate witir gitu ya. Makanya lek para ulama sufi itu
karena amalia itu sebagai sebuah gerakan, maka sholat apapun sampai sholat tasbih, sholat duha, sholat isyraq itu kabeh digawe berjamaah gitu. Jadi digawe berjamaah, makanya lek iku digawe berjamaah ana sholat wajib, lek disebutno sholat niku sholat bareng berjamaah. Tapi lek sholat sunah jami'ah. Buktine napa? As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Mboten as-sholatu jamaah rahimakumullah. Iku sholat sunah. Tapi lek sholat sing tidak direkomendasikan berjamaah, lek kita kepingin jamaah niku mboten menggunakan niat kaya makmum ya. Jadi usolli sunnatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala mboten. Ya napa niate? Usolli ka sholatil imam lillahi ta'ala. Kula salat kaya salat kaya oleh imam salat lillahi ta'ala. Kaya niate salat jenazah niku mosok makmuman. Makmume niku niate usolli ka sholatil imam lillahi ta'ala. Makanya sholat-sholat yang bersifat nafilah yang tidak direkomendasikan berjamaah niku niate makmum niku mboten makmuman, tapi usolli ka sholatil imam lillahi ta'ala. Sholat tasbih, sholat awabin, sholat ya tahajud niku karena tidak ada rekomendasi itu ya. Maka ya bareng, karena bareng itu secara roh itu menyenangkan. Jadi sholat bareng itu menyenangkan. Makanya lek kula rumiyin ngadaken sholat ya tahajud di Masjid Kuba, rumiyin Pak Rahmat Pak Anu tahu melok itu. Tapi suwe-suwe ya abot sholat tahajud 2:30 mulai gitu ya. Berjamaah rumiyin nggih ngoten kadang disiapaken sahur bareng, cuma tambah suwe tambah entek kiai ini dhewe tambah tuwek gitu. Jadi kiai ini tambah tuwek piyen kula imami dhewe tapi saniki pun mboten kuat ya akhirnya di omah ya salat tahajud dhewe mbok 4 rakaat mbok 8 rakaat wis sak kuwate awake. Nah itu adalah perkembangan ya. Jadi perkembangan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Mboten enten pertanyaan? Lek mboten enten kita cekapaken semanten kemawon, mungkin iki nambahi wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna humbaka wa humba man yuhibbuka wa humba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al humbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma arzuqna nadra wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.